udah anak kecil minta bantuan pada jin, Pak. Ya. Udah Apa jelas, karena loh. mungkin balutannya... Kok boleh? Saya dulu kok nggak ditegur saya. Balutannya komedi. Oi. Lampunya kok hidup mati nih. Wah, jojing nih, jojing. Mas. Tretan Muslim, Kenapa, Coki? sekarang kita ada di tempat horor, Tempat horor? di tempat seram. Enggak, Coki. Hah? Ini di Hotman Paris Show. Tepuk tangan dulu. Ini Hotman Paris Show. Ya. Acara yang kemarin karena 2 kali libur, sekarang balik lagi. Gak ada seremnya. Tapi emang sih yang bawain mukanya serem. Tapi Kak, Iya. ada lagi yang lebih serem daripada hantu dan juga suspense dari di acara ini. Apa tuh? Peraturan KPI. Maaf ya Pak. Mereka bilang peraturan Halo. KPI serem. Halo. Karena nih acaranya habis di ini Pak, gulung tikar Pak. Halo Pak. Halo Pak. Hai. Oke, Halo, Kak. Apa kabar? Baik, Kak. Silakan. Wah kayaknya penuh nih warung kita. Aku- Oke, duduk, aku di sini ya, Kak. Nah, silakan. Baik. Oke, kalian kemarin punya acara di iNews betul ya? Ya, betul, Nama Kak. acaranya adalah Keramat. Keramat. Keramat ya. Berarti dekat Sentiong ya. Keramat tunggak. Kenapa acara lo, rezeki lo mandek di situ berhenti kenapa? Gara-gara pasti program lo nih kena surat cinta. Kita nyebutnya kalau public figure tuh kena surat cinta, Pak, dari KPI. Kenapa lo? Bermasalah apa program kemarin? Jadi sebenarnya bukan diberhentikan oleh KPI. Ya. Cuman dikasih peringatan ya. Iya. Dikasih teguran gitu. Kurang. Iya. Dan surat cinta ya? Surat Betul, cinta betul, Bang. dapat. Dan Tretan Muslim ada Iya. alasannya. Katanya di program Keramat kita berdua itu Ya. menayangkan adegan kesurupan dan itu yang ditegur. Oke. Iya. Benar Jam ya? berapa tayanginnya? Jam berapa Jam Anda tayanginnya? 8:30. Itu Udah menjawab Anda. Kan tadi udah dibilang jam 10 baru boleh keluar model-model kayak lu hantu nih baru boleh jam 8:30 nggak boleh. Ya itu mungkin jadi pertanyaan saya ini Pak. Apa tuh? Ya. Karena saya nggak ngerti Ya. peraturan-peraturan gini. Nah, kenapa meskipun jam 8:30 ada anak kecil nonton pun kesurupan, kenapa nggak boleh gitu Pak? Kalau tadi kekerasan mungkin wajar atau adegan-adegan seksi anak kecil nggak boleh nonton. Tapi kalau adegan kesurupan, kenapa anak-anak kecil nggak boleh nonton? Itu kesurupannya fakta ya, bukan? Fakta, saya jadi mediasi gitu Pak. Ya, Oke. jadi Kenapa tuh, Pak? KPI itu sudah membuat surat edaran. Benar. Nah, termasuk yang kesurupan itu di atas jam 10 malam. Gitu. Alasannya apa sih Pak kalau boleh tahu? Karena tadi mungkin kalau pihak mereka Ya. tuh berpikirnya kalau seksual oke, mungkin bisa merusak moral anak dan segala macam, Benar. cepet dewasa. Tapi kalau kesurupan kan maksudnya fakta yang kadang memang terjadi di lapangan dan real bukan dibuat-buat. Tapi kenapa harus tetap KPI bilang jam 10 baru boleh Pak? Alasannya apa Pak? Itu ada untuk perlindungan anak ya, biar anak kemudian bisa menangkap segala sesuatu itu secara rasional. Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan perilaku dan membentuk watak anak itu kemudian melihat hal yang semacam itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Aman, iya. Sehingga sedikit-sedikit kembalinya mohon maaf ada sesuatu yang mungkin dianggap mistik begitu, terus, ya, supernatural. oke. Sangat menarik sih Kak. Berarti mungkin ada konten syirik gitu ya. Ya. Tapi kita punya fakta menarik ya Apa Tretan tuh? Muslim. Silakan Tretan Muslim. Dulu tuh saya pernah main sinetron Pak. Judulnya di Jin dan Jun. Ya. Benar. Judulnya Jin dan Jun, udah jelas jin loh Pak ya. Itu adegannya anak kecil minta bantuan ke jin. Ini udah syirik ultimat nih Pak, udah raja terakhirnya syirik ya. Dan udah berapa Pak? tahun 2016. Sore atau malam? Pagi malah Pak. Pagi. Pagi Kak. Anak baru seger ini langsung lihat kesirikan. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita baru bangun tidur, Bangun tidur, terus kita langsung diajarin bahwa meminta itu adalah kepada jin. kepada jin. Iya, Itu betul. sudah jelas. Maksudnya kena Ya enggak. Kenapa nggak ditegur Kalau konteksnya gitu? seperti itu ya. Ya. Kalau konteksnya seperti kenapa itu. dulu boleh gitu ya? Nah, Ya, itu dia. tahun Gimana itu, Pak? 2016-17, Oke. apakah KPI belum sadar kalau itu adalah syirik? Terus maksudnya sekarang sudah bertobat dapat hidayah. Iya. Enggak, sebenarnya gini, yang harus kita samakan persepsi adalah kita mengerti bahwa tujuannya baik. Ya. Kalau untuk tujuan baik, it's okay gitu. Benar. Cuman yang jadi masalah buat para konten kreator adalah ketidakkonsistenan KPI ya. dalam menilai segala sesuatu. Kalau misalnya let's say yang ditegur adalah kesyirikan atau ingin ya konten-konten seperti Jin dan Jun dan Ya. yang lain-lain sebenarnya harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Makanya dulu tuh udah jelas ini kalau di takut anak kecil
atau percaya pada hal-hal sirik, mistis. Nah, ini udah anak kecil minta bantuan pada jin, Pak. Ya. Udah Apa jelas karena loh. mungkin balutannya Kok boleh? Saya dulu kok nggak ditegur saya. balutannya komedi gitu kali ya? Komedi ya Padahal sebetulnya Itu Islam tayangan sama. tahun berapa ya gitu. Jin and Junnya? 2007. Saya jadi membongkar fakta Nggak apa-apa. Ya, tahun 2016-an, Pak. yang Jin panggil Om kan? Ya Om Jin, Om Jin. Ya. Yang Bantu gede saya gitu dong. kan? Ya. Ya, yang gede. Iya, iya, iya. Yang acak kayak gila son, gitu lah. Iya, kurang lebih. Iyalah. Bapak juga Acak kayak penonton. gila son, gitu Oke, kan. kenapa, Pak? Terus ada lagi yang lebih hantu itu Casper coba. Casper, ada. Itu Ya, ya, hantu ya. juga kan. Nah, lihat bahwa sesuatu yang apakah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah program yang masuk ke fiksi atau fakta? Faktual atau non fakta. Kalau memang non fakta kan imajinasi orang tentang jin dan jun misalnya. Iya. Jin itu kemudian divisualisasikan seperti itu. Kan ya memang kalau bicara soal imajinasi dalam konteks fiksi itu apapun bisa kecuali jangan sekali-kali menggambarkan Tuhan. Dalam Islam jangan sekali-kali menggambarkan Nabi gitu kan. Ya. Itu sudah jelas dalam aturannya. Tapi kalau kemudian hanya menampilkan jin dan jun dalam konteks yang kemudian tidak membuat pemahaman anak untuk kemudian segala sesuatunya itu kemudian menjadi apa ya, menjadi sok selalu harus mistis, sok selalu harus seperti seorang paranormal. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi tetap pemahaman orang bahwa ada yang namanya makhluk jin. Rupanya sih bisa jadi tidak begitu. Tetapi kemudian ini dilakukan itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Baik. Harapan untuk kalian sebagai konten kreator anak-anak milenial. Lu masuk milenial apa kolonial sih sebenarnya umurnya? Milenial sih kayaknya. Ya, ada Muslim dan juga Coki sebagai konten kreator untuk KPI selaku Komisi Penyiaran Indonesia. Sekali lagi silakan secara garis besar aja. Mungkin sedikit saran aja. Oke. Ya, masalah valid atau enggak ya saran doang kan. Kita kurang tahu bagaimana mekanismenya pada saat ada laporan masyarakat yang masuk ke KPI mengenai sebuah program gitu. Tapi mungkin harus diingat juga bahwa masyarakat yang melapor mengenai program-program tertentu ke KPI itu juga adalah masyarakat yang sama yang menikmati konten-konten yang begitu gitu. Jadi sebenarnya kalau di pengadilan dari sisi kevalitan juga dipertanyakan orang-orang yang mengadukan ini karena perlu data yang cukup untuk bisa ya ini masyarakat yang sama yang suka konten-konten atau musuh atau saingan ya mengadu itu. atau apapun. Buzzer gitu ya? Buzzer. Jadi saran saya atau saran kita sih mungkin kadang-kadang yang harus diomelin atau ditegur orang-orang yang ngadu ini juga, Pak. Kenapa Anda hidupnya ngadu terus gitu? Pekerjaan Anda apa gitu. Atau kalau misalnya enggak, ini atau kalau bisa pada saat dia mengadu konten bisa lihat nanti KPI mengeluarkan keputusan, kasih tahu aja namanya siapa, Pak. Berdasarkan laporan ini. Instagramnya juga siapa? Biar kita yang bully dia, Pak. Jangan dendam dong kalian. Enggak sejauh itu. Nggak sejauh itu. Enggak, tapi maksud kami adalah kami percaya sebenarnya KPI juga adalah orang-orang yang punya kepedulian yang sama seperti kita untuk generasi yang lebih baik. Dan ya pada saat ada laporan-laporan seperti itu ya harus lebih disaring juga lah gitu. Karena ya kita sampai sekarang juga nggak tahu mekanismenya bagaimana dan apa. Oke. Itu aja sih. Baik, untuk Kasih sendiri ada harapan apa ke depannya untuk pertelevisian Indonesia dan KPI terutama juga yang menyangkut anak-anak, Kak? Iya, pertama tentu pertelevisian Indonesia menjadi sahabat anak. Jadi ramah anak, televisi yang ramah anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Dan kepada KPI kami terus memberikan dukungan moral untuk menjadi penjaga kalau ada sesuatu yang menyimpang. Dan tentu perlu masukan-masukan dari masyarakat kepada KPI. Dan yang paling penting tadi juga saran dari Mas Coki dan Mas Muslim bahwa kalau perlu juga diikuti dengan data-data yang valid. Mungkin dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perlindungan anak, apakah psikolog, psikiater, pendidik dan sebagainya. Kalau ada data-data, ditunjukkan data itu. Bahwa ini dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak, bagaimana anak menjadi tidak senang belajar, anak menjadi melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya berdasarkan dari apa yang dikonsumsi melalui layar televisi tadi. Ini Asprik yang cantik, ini modelnya kok menarik. Buatan mana nih? Buatan Sunda. Buatan Sunda atau Sarwatu. Sarwatu. Oke, para pemirsa Hotman Paris Show, Anda tadi sudah mendengar bahwa prestasi-prestasi pun harus mengikuti aturan. Karya-karya pun harus mengikuti aturan. Tapi janganlah itu membuat Anda berhenti untuk
selalu berprestasi. Salam Hotman Paris.